Ikhwani fillah, ismi Muhammad Ali Ridho. Ana min Korea. Bismillahirrahmanirrahim. Ikhwani fillah, al-yawm insyaallah nata'allam al-balaghah wa ma'ana al-wahdatul ula ad-darsul awal muqaddimatun tatadammanu ta'rif bil mustalahatil atiyah. Awalan al-fasahah, thaniyan al-balaghah, thalithan an-naqd, rabi'an al-uslub, wa khamisan al-farqu bainan naqdi wal balaghah. Awalan al-fasahatu. Indama taqra'un nass as-sabiq tulahidhu anna alfadhahu wadihatul ma'ani. Ketika antum membaca nas yang tadi, jadi berarti antum harus membaca nas yang tadi, kamu akan memperhatikan bahwa lafadz-lafadznya itu maknanya jelas. Sahlatun fin nutqi, mudah dalam pengucapan. Wa jumaluhu wa taraqibuhu salimatu ta'lif, kalimat dan susunannya itu sehat atau benar susunannya. Muwafiqatun liqawaidin nahwi wassarfi, sesuai dengan kaidah-kaidah nahwu dan sharaf. Wa indama tajidu dzalika fi nassin minan nususil adabiyyah, dan ketika kamu mendapati hal itu di sebuah nas di antara nas-nas sastra, tahkumu alaihi bi annahu nassun fasihun, kamu menghukuminya atau bisa menghukuminya bahwa dia adalah nas yang fasih. Fal fasahatu fil lughah, maka al-fasahah secara bahasa artinya al-zuhuru wal wuduhu, yaitu nampak dan jelas. Wa inda ulama'il balaghah, dan menurut ulama balaghah, an yakunal kalamu wadihal makna, hendaknya sebuah kalam atau perkataan itu maknanya jelas. Sahlal lafzi, lafadznya mudah. Salimat ta'lifi, susunannya benar. Muwafiqan liqawaidil lughati, sesuai dengan kaidah-kaidah bahasa, kan nahwi wassarfi, seperti nahwu dan sharaf. Thaniyan al-balaghah. Ba'da an arafta ma'na al-fasahati irji ila risalati marratan ukhra. Setelah kamu mengetahui makna al-fasahah, maka kembalilah kepada risalah tadi sekali lagi. Tulahid annaha qalilatul alfadhi, kamu bisa mencermati bahwasannya dia itu sedikit lafadz-lafadznya. Yudriku ma'naha man ladaihi ma'rifatun yasiratun bil lughatil arabiyyah, di mana orang yang mengetahui atau punya ma'rifat yang sedikit dengan bahasa Arab itu bisa memahaminya. Wa qad ijtama'a fiha wasfani, dan telah terkumpul di dalamnya dua sifat. Alif al-fasahatu wa qad arafta ma'naha, yaitu fasahah di mana kamu telah mengetahui maknanya. Alba munasabatuha li halil mukhatabin, kesesuaiannya terhadap atau dengan kondisi orang yang diajak bicara. Wa dzalika anna Rasul alaihi salatu wassalam khataba haula'il qaumi ala qadri ma'rifatihim bil arabiyyah, di mana hal itu bahwa Rasulullah SAW itu berbicara terhadap kaum itu sesuai dengan kadar pengetahuan mereka terhadap bahasa Arab. Fa'atatir risalatu qasiratan, sehingga risalah itu datang dengan bentuk yang pendek. Sahlatan, mudah. Wadihatal makna, maknanya jelas. Mura'iyatan lihalihim, dan memperhatikan kondisi mereka. Wa idza kana al-kalamu fasihan wa nasaba halal mukhatabin fa innahu yusamma kalaman balighan. Dan jika perkataan itu fasih dan sesuai dengan kondisi orang yang diajak bicara, maka dia dinamakan sebagai kalam yang baligh atau perkataan yang baligh. Wa min huna tastati'u an tudrika ma'na qaulil arabi likulli maqamin maqalun. Dari sini kamu bisa mengenal atau mengetahui makna perkataan orang Arab likulli maqamin maqalun, di setiap tempat itu ada perkataan yang sesuai.
Fal balaghatu fil lughati al-wusulu wal intihau ilal ghayah. Maka balaghah secara bahasa itu artinya adalah sampai dan selesai pada tujuan. Wa inda ulama'il balaghah, dan menurut ulama balaghah, an yakunal kalamu mutabiqan li muqtada ahwalil mukhatabin. Hendaklah sebuah kalam itu sesuai dengan tuntutan kondisi orang yang diajak bicara, ma'a fasohatihi, sekaligus mencukupi kefasihannya. Thalithan an-naqd atau kritik. A'id qira'atan nassi min jadidin tajid anna alfadhahu fasihatun. Ulangilah membaca nas berikut yang tadi sekali lagi, kamu akan mendapati bahwa lafaz-lafaznya itu fasih. Wa tarakibahu salimah, dan susunannya benar. Wa ma'aniyahu mutabiqatun lil mabadi' allati da'a ilaiha al-Islam, dan makna-maknanya itu sesuai dengan prinsip-prinsip yang disuruh oleh Islam. Kama dalla ala sidqi atifatir rasulil karim fi tabligid da'wati, sebagaimana hal itu juga menunjukkan terhadap benarnya perasaan Rasulul Karim dalam menyampaikan dakwah, wa hirsihi ala islamir Rum, dan antusiasme beliau untuk mengislamkan Romawi. Haitsu istamala ala istimalah, di mana itu mengandung atau mencakup pada istimalah atau semacam rayuan, allati tatamatsalu fi anna lahum minal huquqi ma lil muslimin in aslamu, yang terwujud bahwa dalam hal bahwa bagi mereka itu hak-hak yang sama sebagaimana untuk orang muslimin jika mereka masuk Islam. Wa tahdidil mutamatsil fi qitalihim in rafadul jizyah, dan ancaman yang terwujud dalam bentuk mereka diperangi kalau mereka menolak jizyah. Walam ya'tamidir rasulu fir risalati ala suwaril khayaliyah, dan Rasul itu tidak bersandar dalam suratnya itu terhadap penggambaran-penggambaran yang sifatnya khayalan. Li'anna da'wata tattasilu ittisalan qawiyatan bil hayati, karena dakwah itu berkaitan erat atau berhubungan erat dengan kehidupan. Waqad akada Rasulul Karimu al-mabadi allati istamalat 'alaiha risalatuhu bil ayatil karimah, dan Rasul menguatkan prinsip-prinsip yang dikandung dalam suratnya itu dengan sebuah ayat, qatilul ladzina la yu'minuna billah, perangilah orang-orang yang tidak beriman kepada Allah. Rabi'an al-uslubu. Min qira'atika li risalati Rasuli sallallahu alaihi wasallam tajid anna lahu tariqatan khassatan fi ikhtiyari alfadhihi wa ta'lifiha. Dari bacaanmu terhadap risalah Rasul sallallahu alaihi wasallam tadi, kamu mendapati bahwa beliau punya cara yang khusus dalam memilih lafaz-lafaz dan menyusunnya. Lit ta'biri biha anil ma'ani qasdal idahi wa ta'thir, untuk mengungkapkan tentang makna-makna dengan tujuan untuk memperjelas dan memberi pengaruh. Wa hadhihi tariqatu tusamma 'indan naqadi al-uslub, dan cara ini dinamakan oleh para ahli kritik itu sebagai al-uslub. Fal uslubu huwa, maka makna uslub adalah tariqatu ikhtiyaril alfadhi wa ta'lifiha, cara memilih lafaz dan menyusunnya. Lit ta'biri biha anil ma'ani qasdal idahi wa ta'thir, untuk mengungkapkan tentang makna-makna dengan tujuan untuk memberikan penjelasan dan memberi pengaruh. Tayyib, ikhwani fillah, setelah ini silakan buka buku kalian dan tandai apa yang telah saya baca, kemudian setelah itu silakan ditulis artinya di buku tulis kalian.
Khamisan, al-farqu bainan naqdi wal balaghah. Perbedaan antara naqd dan balaghah. Wahid, mimma sabaqa yattadihu laka annal balaghata tatanawalul qawaid allati yahkumul amal al-adabiyyah. Dari yang telah berlalu menjadi jelas bagimu bahwa balaghah itu berbicara tentang kaidah-kaidah yang menghukumi sebuah amal sastra, min tashbihin wa majazin wa kinayah. Dari tashbih, majaz, dan kinayah, itu yang disebut sebagai ilmul bayan. Wa mada mutabaqatil kalami li muqtadu ahwalil mukhatabin, dan sejauh mana kesesuaian kalam tersebut dengan tuntutan kondisi orang yang diajak bicara, itu yang disebut sebagai ilmul ma'ani. Wa wujuhu tahsinihi wa tasyinihi, dan sisi-sisi penghiasan dan pembagusannya atau memperbagusnya, itu yang disebut sebagai ilmul badi'. Amman naqdu fayatanawalun nasol adabi. Adapun naqad itu menjelaskan atau berbicara tentang nas sastra, yufassiruhu wa yuhalliluhu wa yuwaddihu ma fihi, menafsirkannya, mengurainya, dan menjelaskan apa yang ada di dalamnya, min jaudatin au roda'ah, dari bagus atau jeleknya, au quwwatin au dha'fin, atau kuat dan atau lemahnya. Thaniyan, yabhatun an-naqdu an dawafil ibda'i fil adabi. An-naqd itu mencari faktor-faktor pendorong untuk memperbagus sastra. Wa yufattishu 'anil masadir allati istaqa minhal adibu afkarahu, dan mencari sumber-sumber yang mana seorang sastrawan itu mengambil gagasan-gagasannya. Kama yabhathu an atifatil adibi wa madasidqiha, sebagaimana juga mencari tentang perasaan seorang sastrawan dan sejauh mana kejujurannya. Ammal balaghatu fatu'na bil qawaidil lati tahkumul amal al-adabi. Adapun balaghah, maka dia yang dia pedulikan adalah tentang kaidah-kaidah yang dipakai untuk menghukumi sebuah amal sastra. Salisan, tursidunal balaghatu ila ta'biri salim. Balaghah itu menunjukkan kita untuk mengungkapkan atau ungkapan yang benar. Wa tadulluna 'ala turuqil mukhtalifah li ta'lifil kalamil mufidil mu'athir, dan menunjukkan kita pada jalan yang bermacam-macam untuk menyusun sebuah perkataan yang bermanfaat dan berpengaruh. Amman naqdu fayakunu fi marhalatin taliyatin li insya'il adabil al-amalil adabi. Adapun naqad, maka dia berada atau menjadi untuk fase berikutnya untuk menyusun sebuah amal sastra. Wa takunu wadhifatuhu arda maqayisihil fanniyah 'alal amalil adabi, dan tugasnya adalah menyampaikan tolak ukur seni terhadap amal adabi atau sastra, alladzi tamma insya'uhu, yang sudah dibuat tadi, wal hukma alaihi min haitsul jaudah awir rada'ah, dan kemudian menghukuminya dari segi bagus dan jeleknya. Rabi'an, yastadi'un naqdu bimabahithil balaghati fi maqayisihi wa isdari ahkamihi. Naqad itu mengambil faidah dari pembahasan-pembahasan balaghah dalam hal ukuran-ukuran atau tolak ukurnya dan mengeluarkan hukum-hukumnya. Min ghairi an yaktafiya biha, tanpa merasa cukup hanya dengannya. Bal yastafidu aidan min ulumil lughati wa ilmin nafsi wa ilmil istima'. Tetapi dia juga mengambil faedah dari ilmu-ilmu bahasa, kemudian ilmu jiwa dan ilmu sosial.